Halo teman-teman, jadi kita ketemu lagi di video kali ini. Jadi akhirnya punya nama buat segmen sama kucing. Jadi segmen sama kucing tuh namanya cuma Bayu sama Cat Kids. Karena Cat Kids tuh anak-anak kucingnya. Jadi di video kali ini aku sama Nana itu bakal bahas gimana sih caranya ngerawat kucing yang lagi hamil. Kebetulan Nana itu juga lagi hamil, jadi bisa jadi contoh teman-teman di rumah. Kan dia ngambek. Jadi buat kalian teman-teman semua yang punya kucing di rumah, apalagi kucing betina. Jadi kucing tuh sebenarnya gampang banget kawin karena periode birahinya tuh terbilang cukup cepet ya. Dalam 1 tahun tuh ada beberapa kali periode dan masa kawinnya itu dan masa hamilnya tuh cepet banget. Jadi yang penting banget buat diperhatiin itu kalian harus tahu periode dia hamil. Dari masa dia kawin, dari masa dia birahinya itu harus diperhatiin. Kenapa? Karena perawatan ketika hamil itu nggak cuma waktu dia sudah kondisi dibuahi di dalamnya. Jadi masa sebelumnya itu penting banget karena kita butuh tahu kapan harus kasih vaksin, kapan harus kasih obat cacing, kapan harus kasih obat kutu kalau emang diperlukan. Karena obat-obat ini keras dan bisa ngeganggu sih proses kehamilannya dia. Ya kan? Malah makan dia. Gitu emang. Jadi buat kalian tuh yang belum pernah tahu kucing itu hamilnya berapa lama, jadi hamilnya mereka itu sekitar 60-70 hari. Nah, tapi ada pengecualian, masa utama ngelahirinnya atau masa-masa yang mereka itu sering ngelahirin tuh ada di hari ke-63 sampai 65. Nah, di pengalaman aku sendiri itu juga ada di hari ke-63 atau 65 itu gitu. Walaupun sebenarnya di beberapa case dia tuh bisa jadi lebih cepat atau lebih lama. Kalau kucing hamil itu pasti ada perubahan baik itu fisik maupun dari perilakunya dia juga, psikologisnya. Dan perubahan ini tuh nggak yang kayak bisa ditentuin, oh ini perubahannya tuh bakal kayak gini atau kayak gitu. Jadi di semua kucing itu berbeda. Nah, bisa jadi dia makin sensitif, bisa jadi dia makin ngalem. Jadi kalian harus perhatiin benar-benar detail kayak apa aja sih yang berubah, pasti ada gitu. Kayak misalkan contohnya kalau Nana ini jadi lebih sensitif dan pingin jadi sendirian aja gitu. Nah, karena hamilnya tuh ada di sekitar 60 hari, maka aku bagi jadi 8 minggu. Nah, di hamil ke 1 sampai biasanya sampai 4 minggu atau di 1 bulan pertama itu tanda-tanda fisik dia hamil itu nggak terlalu kelihatan. Jadi kayak perut membesar atau ada biasanya kelenjar susunya makin banyak atau putingnya makin besar itu pun masih tentatif ya, jadi nggak di semua kucing itu sama rata. Jadi kalian harus tahu kalau bisa jadi kucing kalian tuh nggak menunjukkan tanda-tanda itu di 1 bulan pertama. Nana, kamu ngapain sih, Nah? Nana ngapain sih? Oh ya, karena emang akhirnya kucing itu ketika dia hamil itu mengalami perubahan. Kalian tuh jangan kaget kalau emang akhirnya biasanya sifatnya tuh nggak sesuai dengan yang kalian mau. Justru kalian tuh tetap harus sayang sama mereka. Di saat awal hamil kayak 1-4 minggu pertama hamil itu sebenarnya masih bisa dimandiin, tapi kita juga harus tahu level mandiinnya itu kayak gimana. Kalau misalkan dia baru-baru kawin itu kita masih bisa mandiin yang bener-bener basah dari kepala sampai ekor. Tapi seiring usia kehamilannya makin tua, yang misalkan perutnya udah gede kayak gini nih, yang udah kelihatan agak beda, itu kita cuma bisa lap-lap basah aja karena kita takutkan dia bermanuver gimana terus kita salah pegangnya di perut sampai akhirnya membahayakan si hamilnya ini gitu. Mimi jadi datang terus dia gabung karena kayaknya dia gabung tuh karena pengen jajan ya.
Oh ya, BTW Mimi ini juga hamil. Jadi kita coba sharing juga dari sudut pandang Mimi itu gimana. Kalau Mimi ini dia juga hamil dan usianya itu sebenarnya dia udah dari 2011 ke 2020, berarti udah 9 tahun. Umur 9 tahun tuh pun kucing masih bisa untuk hamil. Dan kalau yang Nana tadi itu umurnya masih 2 tahun. Tapi ingat juga kalau ngambilin kucing apa sih? Kalau kucing hamil itu jangan yang kayak terlalu muda terus kalian biarin dia kawin, karena potensi buat dia keguguran atau anaknya cacat atau dia nggak bisa ngasuhnya tuh lumayan gede gitu. Ya nggak, Mi? Kalau kamu gimana, Mi? Bang. Gitulah. Sama kalau diperhatikan lagi di sini, kalau di Mimi itu nggak ada tanda-tanda kelenjar susunya membesar atau putingnya membesar. Jadi pasti masih normal, cuman emang perutnya aja yang jadi gede gitu. Ya kan, Mi? Nah, kalau Mimi ini tuh dia jadi makin ngalem, makin manja waktu hamil. Jadi kayak tidur tuh harus benar-benar ditemenin, terus ngapa-ngapain tuh ngikut kita terus. Jadi ya itu beda sama Nana. Jadi emang kalian tuh benar-benar harus jeli banget dan harus peka banget perubahan apa yang terjadi sama kucing kalian yang lagi hamil gitu. Ya kan? Kalau kucing kalian tuh lagi hamil, itu jangan lupa buat asupan makanannya itu dijaga, karena ya kayak manusia hamil aja, dia kan butuh energi yang lebih banyak dan butuh protein yang juga jumlahnya biasanya lebih banyak dari seharusnya. Tapi sebenarnya nggak cuma protein sih, kayak kandungan lain di makanannya itu butuh yang lebih bervariasi. Pokoknya buat ngedukung pertumbuhan janin di dalamnya dan kesehatan si ibunya ini, si induknya kucing ini. Di kasus yang umum sih emang nafsu makan kucing itu jadi meningkat waktu mereka hamil. Tapi ya kalau kayak Nana tadi itu malah makannya makin dikit. Jadi ya pokoknya paling benar tuh kita harus tahu dia tuh hamil atau enggak gitu. Baru nanti kalau misalkan udah masuk di usia 2 bulan kandungan atau seenggaknya mendekati minggu ke-8 dimana mereka tuh udah bisa melahirkan, kita tuh harus aware buat nyiapin kayak kotak kayak gini atau dari kardus buat dia tuh melahirin. Sama biasanya tuh mereka nggak mau jauh-jauh dari manusia, karena atau apalagi manusia yang deket sama dia, misalkan kayak aku sama Mimi atau aku sama Nana, pasti dia tuh kayak ngedeketin sama aku. Tapi kalau misalkan kalian serumah itu banyak orang, ya mereka bisa ngedeketin siapa aja karena ngerasa aman dan ngerasa kayak pengen dibantuin waktu ngelahirin gitu. Dan tuh kalian jangan ditinggal kalau bisa ya, kalau bisa pokoknya jangan ditinggal, ya kan nih? Buat lebih pastinya lagi itu, kalian bisa kunjungi dokter hewan kalian buat konsultasi, karena kondisi tiap kucing itu berbeda gitu guys. Tuh kan udah marah, berantem. Jadi sekian dulu sharing kita tentang gimana sih ngerawat kucing hamil ini. Semoga video yang singkat ini bisa ngebantu kalian yang benar-benar nggak tahu dan gimana cara ngatasi kucing hamil, dan ya semoga bisa berguna infonya. Jadi ya jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat buat bikin video yang lain sama kucing-kucing. Boleh berantem. Nggak boleh berantem. Ya, jadi jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar kita makin semangat buat bikin video terus sama kucing-kucing Cat Kids.